Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Kembali bersama saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya pecinta sepak bola tanah air dalam keadaan sehat selalu. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dan juga yang menekan tombol like serta subscribe. Teman-teman, masih tentang Timnas Indonesia. Kemarin tanggal 6 Juni 2024, Timnas Indonesia telah menjalani laga penyisihan Piala Dunia Zona Asia di Grup F melawan tamunya Irak. Dan di hasil akhir kita harus takluk 0-2. Teman-teman, bagaimana ulasannya? Ikuti terus video ini. Timnas Indonesia kemarin bertanding di Stadion Gelora Bung Karno dengan mengawali sebuah pertandingan dengan euforia penonton, dukungan supporter, fans, penggemar Timnas Indonesia ternyata masih belum mampu memberikan hasil yang kita harapkan. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari tamunya pemimpin klasmen sementara Irak. Irak dengan demikian sebagai juara grup dan memastikan hampir sapu bersih semua laga selama penyisihan. Pada awal pertandingan, Timnas Indonesia begitu menjanjikan. Dipasangnya Hernando Ari, kemudian ada Rizky Ridho, Justin Hapner, dan Jordi Amat untuk menggalang lini pertahanan. Di tengah ada Tom Haye yang dipasang, kemudian Nathan Cho, Sen Patinama, Sandy Walsh. Ini ternyata belum mampu. Di depan ada Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, belum bisa memberikan hasil yang bagus. Memang pada pertandingan pertama, babak pertama maksud saya, Timnas Indonesia di menit-menit awal hingga 25-30 menit awal begitu dikdaya, begitu menguasai pertandingan dan menjanjikan harapan. Sepertinya Timnas Indonesia akan mendapatkan gol. Sepertinya Timnas Indonesia akan mendapatkan kemenangan. Karena sejak awal Timnas Irak sesekali saja melakukan serangan walaupun memang itu berbahaya. Timnas Indonesia begitu berusaha mengurung. Permainan mengalir dari kaki ke kaki. Lini pertahanan tenang. Walaupun ada gempuran serangan balik, tapi mampu dihalau. Tetapi tetap yang menjadi kendala Timnas Indonesia seperti yang sudah pernah saya ulas ketika Indonesia melakukan friendly match menghadapi Tanzania, yaitu penyelesaian akhir atau finishing. Timnas Indonesia waktu itu bermain 0-0. Pada konten sebelumnya, kalau teman-teman menonton, saya sudah review, sudah saya sampaikan, penyelesaian akhir menjadi masalah. Sebuah pertandingan permainan sepak bola, jika permainan akhirnya tidak menghasilkan gol, maka susah untuk mendapatkan kemenangan. Maka pertandingan ini berulang. Ketika berapa peluang yang didapatkan oleh Rafael Struijk, kemudian Ragnar Oratmangun dan juga Marcelino Ferdinand tidak mampu diselesaikan atau tidak mampu memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Maka pertandingan berjalan begitu alot, saling serang silih berganti walaupun kita sangat dominan. Baik dari penguasaan bola, itu pada babak pertama teman-teman. Bagaimana Tom Haye mengalirkan bola. Ketenangan dalam mencetak gol itu penting. Dukungan supporter belum mampu memberikan gol. Semangat untuk Timnas Indonesia di babak pertama. Nah, bagaimana dengan babak kedua teman-teman? Pada babak kedua semua seperti berputar dan terbalik. Tentunya tim nasional Irak sudah mengevaluasi dari babak pertama dan menemukan celah. Bagaimana cara menekan dan siapa pemain yang harus dipasang. Dengan masuknya Jasim Ali Jasim, permainan Irak begitu mengobrak-abrik lini pertahanan Indonesia. Di situ terlihat bagaimana skill individu Ali Jasim mampu memporak-porandakan pertahanan yang digalang oleh Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hapner. Lini per lini, baik kanan maupun kiri begitu diserang. Pada menit-menit awal, Indonesia terkena mental teman-teman. Kenapa? Karena
Justin Hubner dianggap oleh wasit melakukan pelanggaran handsball dan diberikan penalti untuk timnas Irak. Gol penalti diambil oleh pemain Irak dan gol. Walaupun kita tahu Hernando Ari berhasil membaca arah bola, namun kecepatan bola lebih dahulu masuk ke dalam jaring gawangnya. Ketinggalan 1-0, timnas Indonesia makin tertekan. Terlihat bagaimana Jordi Amat akhirnya melakukan pelanggaran tackle keras. Dan blunder terjadi juga hingga terjadi kartu merah. Indonesia harus bermain 10 orang, teman-teman. Ini kan sebuah permainan tertinggal 1-0, bermain dengan 10 pemain. Tentunya ini memberikan tekanan yang luar biasa untuk pemain timnas Indonesia. Bermain dengan 10 pemain, Indonesia berusaha untuk menyerang. Pada serangan-serangan balik ini, ternyata teman-teman, penjaga gawang kita, Hernando Ari, juga melakukan sebuah kesalahan. Apa itu? Melakukan blunder ketika melakukan operan. Dengan penguasaan bola, berharap bisa melewati dan mampu direbut oleh pemain Irak. Siapa lagi kalau bukan Ali Jassim. Kemudian mengambil bola, merebut bola dari Hernando Ari, dan memasukkan ke dalam gawang Indonesia. Indonesia tertinggal 2-0. Itulah teman-teman yang terjadi pada pertandingan kemarin. 3 kesalahan, Justin Hubner, Jordi Amat, dan blunder Hernando Ari cukup merontokkan mental pemain-pemain lainnya. Tapi kita tahu pertandingan sudah berlanjut. Indonesia sudah kalah. Tapi peluang menuju ronde ketiga belum berakhir. Indonesia masih menjadi tuan rumah satu lagi pada tanggal 11. Itu adalah partai hidup mati bagi timnas Indonesia. Jika ingin maju melangkah pada ronde ketiga, maka pertandingan tanggal 11 melawan Filipina harga mati. Tidak bisa tidak, harus menang. Dengan kemenangan itu, maka tiket terkunci. Draw ataupun kalah, selesai. Jika draw, bisa jadi Vietnam. Jika menang, bisa mengungguli poin Indonesia. Tapi kita lihat nanti. Nah, mudah-mudahan pemain-pemain Indonesia dan juga tim official kita harapkan sudah melakukan evaluasi, recovery mental terutama. Recovery mental kita lihat JHS tidak dipasang. Artinya kita lihat di bangku bench begitu gregetan, sepertinya dia ingin segera untuk main, tapi karena memang yang dipasang pada babak kedua untuk menggantikan sudah dipasang semua. Asnawi Mangku Alam masuk. Kemudian Pratama Arhan masuk. Yakub Sayuri juga masuk. Ini semua belum mampu mengubah hasil. Nah, kita berharap pada pertandingan tanggal 11 nanti terjadi perbaikan, terutama pada penyelesaian akhir, finishing touch. Hingga peluang sekecil apapun harus bisa dimanfaatkan. Belajar dari kesalahan demi perbaikan, tetap kita harapkan mental pemain timnas Indonesia masih percaya diri karena kita masih menyisakan 1 pertandingan dan masih bisa meraih 3 poin. Jika 3 poin kita ambil, maka kita yang akan lolos. Mudah-mudahan dari pengalaman ini, pemain-pemain timnas Indonesia tidak jatuh mentalnya. Masih mampu bangkit, dan itu yang kita harapkan dan harus mampu bangkit. Karena peluang masih ada. Filipina bukanlah tim sekelas Irak. Kita tidak boleh memandang rendah, tapi kita juga harus percaya diri. Timnas Indonesia akan mampu mengambil poin. Itu harapan kita semuanya. Belajar dari kesalahan yang biarlah sudah, evaluasi demi evaluasi, lini pertahanan, tengah, juga penyerangan, semuanya harus dievaluasi demi sebuah hasil yang maksimal. Oke teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan tentang review pertandingan Indonesia dikalahkan Irak 2-0 di GBK, kandang kita sendiri. Tapi mari tanggal 11 kita dukung timnas Indonesia merebut poin dan bisa masuk pada ronde ketiga. Semangat terus timnas Indonesia semuanya. Ayo bangkit. Dengan kegagalan, dengan kekalahan bukan berarti kita gagal total. Semua masih bisa terjadi. Semangat, tetap dukung timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.